Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ridho Priyansa dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Apa kabar sahabatku? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi ya, channel YouTube kita ini saya tekankan tujuannya untuk membongkar ya fatwa-fatwa yang sangat menyesatkan daripada ustadz-ustadz atau oknum-oknum ustadz yang tidak diketahui keilmuannya teman sekalian dan tidak tahu guru-gurunya dari mana sahabatku sekalian. Itulah tujuan daripada channel kita ini. Kita tidak membenci Wahabi, tidak membenci Habib, tidak membenci siapapun, karena pure tujuan adanya YouTube kita ini untuk mengedukasi sahabatku sekalian. Momen kali ini lagi dan lagi kita akan membahas oknum Wahabi teman sekalian yang sangat menyesatkan umat ya, yang mana dia mengatakan bahwasannya kotoran kucing itu tidak najis teman sekalian, alias suci menurut pendapat beliau ini yang mengambil hukum langsung ke Al-Quran langsung ke hadis sahabatku sekalian ya. Jadi tanpa ulama udah nggak butuh dengan ulama, langsung saja ke Al-Quran dan hadis ya, padahal ilmunya tidak ada sahabatku sekalian. Siapakah beliau? Mari kita simak videonya, ini dia. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, lihat teman sekalian ya, kita tegaskan lagi. Ada orang yang bertanya, Ustadz, saya mau memastikan apakah benar kotoran kucing itu tidak najis. Dia menjawab bagaimana? Gini teman-teman. Iyo, itu memang pendapat saya. Lihat ya teman sekalian ya, dengan egonya, dengan angkunya ya. Ini Ustadz ini nggak tahu keilmuannya teman sekalian ya. Langsung bilang, yo pendapat saya. Lihat ya, itu pure pendapat dia ya, bukan pendapat ulama sahabatku, tapi pendapat Ustadz ini ya. Yuk, sekarang kita akan simak bagaimana cara dia mengambil hukum dari hadis ya. Nah ini ya, jikalau kalian langsung ngambil hukum dari hadis tanpa ulama dan keilmuan kalian itu tidak bisa bahasa Arab, akhirnya jadi seperti beliau ini sahabat sekalian. Yuk kita lanjutkan videonya ya. apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirrah, kucing. Sudah kita simak bersama-sama sahabatku sekalian bagaimana cara Ustadz ini mengambil hukum langsung dari hadis ya. Yang mana dalam sebuah hadis itu baginda kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya kucing itu ya innaha ya, ha ini balik ke hirro itu kucing teman sekalian ya, laisat binajas, kucing itu tidak najis ya. Kemudian yang anehnya teman sekalian ya, Ustadz ini ya mengatakan kotorannya, padahal di hadis itu tidak disebutkan kotoran teman sekalian ya, hanya menyebutkan bahwasannya kucing itu tidak najis ya. Dengan gamblangnya, dengan gampangnya Ustadz ini langsung bilang kotorannya. Jadi nggak ada sinkronisasi teman sekalian antara kucingnya ya yang disabdakan baginda Nabi sama kotorannya teman sekalian ya. Ya, baginda Nabi tidak salah, nggak ada salah sama sekali. Yang salah itu ini Ustadz ya, cara dia mengambil hukum itu teman sekalian. Kita sekarang akan mengambil pendapat dari syekh-syekhnya ini Ustadz ya, guru yang diikuti oleh dia ya, Wahabi teman sekalian, tentunya Wahabi ya. Baik, apa kata gurunya? Guru yang pertama datang daripada Syekh Utsaimin teman sekalian. Anda pasti tahu dong Syekh Utsaimin itu siapa ya. Wahabi, pengikut daripada ulama-ulama Wahabi pasti tahu siapa itu Syekh Utsaimin. Baik, kita lihat apa pendapat beliau tentang kotoran kucing, najis atau tidak najis. Ini dia nasnya teman sekalian. Saya bacakan ya. Jadi ada orang bertanya, apakah bol ya kencingnya
kucing itu najis atau tidak? Menjawab Syekh Utsaimin, na'am. Ya. Najis. Ya, najis. Yara Syekh Utsaimin memberikan sebuah pendapat wa jumhurul ulama dan mayoritas ulama anna baulal qitat sesungguhnya air kencing kucing najisun, yaitu najis, khobar daripada inna, ya, khobar daripada inna misalnya. Memberikan berita bahwasanya kotoran kucing itu najis. Bukan kata saya, ya. Sekali lagi, bukan kata saya, tapi dari guru Anda yang bernamakan Syekh Utsaimin sekalian. Wa yajibu ghuslu ma asabahu minats thawbi awil badani, dan wajib mensucikan pakaian jikalau terkena kotoran daripada kucing tersebut, teman sekalian, ya. Dan harus dibersihkan, dicuci kalau kena badan atau baju, teman sekalian. Itu menurut Syekh Utsaimin, ya. Bagaimana Anda menyalahkan guru Anda sendiri, Ustaz? Allahu Akbar. Makanya belajar yang benar, ya. Baca kitab yang benar, ya. Jangan mengutamakan akal dangkal Anda yang Anda tidak memiliki ilmu sama sekali di dalam bidang itu, teman sekalian. Ini salah satu guru yang diikuti oleh Ripras, teman sekalian, ya. Fatwa aja salah. Ya, nggak ada pondasi daripada ulama. Makanya sekali lagi, kita orang awam ini, sahabatku sekalian, ya, tidak bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita nggak ada sarananya, kita nggak ada kuncinya, kita nggak ada ilmunya. Cara istinbatul hukum, mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Emosi ini saya sama kalian. Udah nggak ada ilmunya, sok-sokan. Kita harus mengikuti kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Anda tidak melihat baginda Nabi. Anda tidak tahu cara baginda Nabi. Bagaimana Anda mau mengikuti baginda Nabi kalau tidak melalui ulama? Kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, siapa yang ngarang? Ulama. Bukan dari baginda Nabi. Kalian tidak bisa tahu bagaimana baginda Nabi bersabda. Ya. Segini aja deh analoginya. Sekarang saya tantang kalian orang awam yang tidak tahu tentang ilmu agama, langsung ngambil hukum kedokteran dengan membaca buku kedokteran misalnya. Kalau tidak mati itu pasien sama kalian. Jadi kalian suntik, ya, pasien itu dengan membaca buku tanpa nanya dokter yang memang ahli dalam bidang itu misalnya. Saya yakin itu pasien kejang-kejang meninggal. Allahu Akbar. Sekali lagi sahabatku sekalian, usikum, saya memberikan nasihat buat kalian, ya. Ini untuk pribadi saya secara hati yang tulus. Jangan gampang-gampang mengambil ulama. Apalagi kalian diprovokasi. Kita harus mengikuti baginda Nabi. Kita harus mengikuti kalamullah. Benar, gak salah. Karena baginda Nabi sendiri berkata bahwasanya kepada sahabatnya, saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka dan kalian tidak akan sesat jikalau kalian mengikuti 2 pusaka ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi ingat, hadis baginda Nabi juga mengatakan bahwasanya ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada Nabi, sahabatku sekalian. Sampai ilmu Nabi ke kita, sampai kalamullah Al-Quran itu ke kita melalui ulama. Kenapa? Mereka yang paham cara istinbatul hukum, cara mengambil hukum daripada Quran dan hadis. Anda yang awam, jangan sok-sokan ngambil hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis. Anda tidak tahu cara istinbatul hukum, tidak paham bahasa Arab. Nanti Anda salah ngartikan, ya. Apalagi pakai terjemah, na'udzubillah min dzalik. Kita akan menyampaikan lagi pendapat kedua daripada Syekh-Syekhnya Wahabi, ya. Ini dia datang dari Syekh bin Baz. Apa kata dia? Wafqan li fatwa Syekh bin Baz, ya, sesuai dengan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Fa inna baulal qitat, maka sesungguhnya air kencing kitat najisun, ya, najis, teman sekalian, ya. Ada 2, ya, sudah 2 Syekh Wahabi yang mengatakan kencing daripada kucing itu najis, sama halnya beraknya, teman sekalian, itu najis. Lantas dari mana ini Ustadz mengambil hukum? Dari akal yang dangkal. Ya. Cara dia mengambil hukum itu menandahkan, mengindikasikan dia tidak paham bahasa Arab sama sekali, teman sekalian. Begitu juga Harry Pras, sering menghina ulama, mengatakan ulama khurafat dan lain sebagainya, tanpa
tanpa memahami hukum-hukum daripada syariat Islam. Sekali lagi saya tekankan, hikayat, cerita, ya, itu kita tidak bisa menghukumi teman sekalian, kecuali ceritanya memang menghina. Contoh, ya, menghina. Zuhur itu sholatnya 2 rakaat doang, enggak 4 rakaat. Nah, ini baru salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Baginda Nabi bukan Nabi, ini baru salah. Nah, jadi hikayat ini kata ulama kembali kepada mukhbir bihi, kembali kepada orang yang memberitakan. Masalah benar dan tidak itu urusan dia sama Allah. Apakah dia berbohong atau berdusta, kita lihat akhlaknya. Apakah ini orang baik? Apakah ini orang rajin sholat? Makanya sobatku sekalian, jangan gampang-gampang dalam memberikan hukum, terutama kalian yang orang awam. Soal ikut-ikut nih Ustaz Ahlus Sunnah mengutamakan Al-Quran hadis. Mereka mengambil hukum ke Al-Quran hadis salah sama sekali. Makanya kalian hati-hati ya, nanti ada kotoran kucing dipakain kalian, gak usah dibersihkan itu. Kenapa? Karena nggak najis, ngapain kalian bersihkan? Ya enggak? Mungkin itu saja teman sekalian, hati-hati dengan pemahaman Wahabi ini ya, dengan iming-iming mengajak kalian kepada Al-Quran hadis, itu tidak salah ya, tidak salah. Sekali lagi tidak salah, tapi hati-hati, kalian orang awam tidak bisa langsung mengambil hukum kepada Al-Quran hadis. Kenapa? Karena kalian tidak mempunyai ilmunya sobat sekalian. Maka tanya kepada ulama. Makanya harus bermazhab agar kalian ada acuan awal nih. Kecuali kalian sudah paham tentang mazhab tersebut dan bisa langsung mengambil hukum kepada Al-Quran hadis, derajat kalian sampai ke derajat mujtahid mutlak, silakan. Baru kalian mengambil hukum kepada Al-Quran dan hadis. Tapi jikalau kalian tidak punya ilmu, ya, tidak tahu cara ngambil hukum daripada Al-Quran hadis, tidak bisa bahasa Arab, maka cukup dengan mengikuti daripada perkataan ulama, sahabatku sekalian. Mungkin itu saja. Cerdaslah di dalam memilih guru, jangan sampai kalian sesat, apalagi menyesatkan saudara kalian. Usikum wa nafsi, saya menasihatkan diri saya untuk kalian, untuk yashuddu ba'dum ba'do, saling menguatkan satu sama lain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.